Jadi selanjutnya gitu kita bahas GCU, glucose, Kode biru. uric acid, and kolesterol. Coba ada telinga-telinga. Ya jangan. Muka apa? Oh, telinga kiri, korek telinga, Cok. Iya, ada saya. Kenapa nggak boleh kan? Tapi boleh. bukan Jelek ada. itu ada GCU. Kayaknya tidak tercas gitu. Habis casnya. Enggak, selanjutnya itu ada GCU. Berapa kalimat tadi? Cuman Oh, butuh kok AirPods. Dia kan itu sudah minta itu ada persiapan dan lain-lain. Nah ini edukasinya itu kalau misalnya gula darah. Ya. Pertama itu kalau misalnya kita hipoglikemi dulu rendah gula. Itu sebenarnya bisa sekali dikasih naik asal bukan jadi dia penyakitan. Saya rasa enggak bakal kita dapat jurang penyakitan nanti pas kita tes deh. Jadi misalnya langsung misalnya yang penting-penting kalau dia tekanan darahnya rendah itu aman Ji, maksudnya sekitar 60 ke atas, 60 sampai 100 itu kayak aman sekali Mi, kayak pertahankan saya. langsung GCU lah. Cocok ini GCU 60. Tekanan darah mau bilang. Oh maaf, glukosa sorry glukosa. Kalau 60 ke atas sampai 100 itu aman. Kalau 100 sampai 140 juga masih aman Ji, tapi kayak edukasi Mi kayak oke, jangan Mi juga terlalu makan banyak. 140 sampai 200 itu hati-hati Mi karena prediabetes Mi. Terus 200 ke atas itu sudah diabetes tapi harus dulu edukasi bilang pergi ke dokter untuk cek HbA1c. 60 sampai 100 sampai HbA1c ya, diabetes 60 sampai 140. 60 Masuk sampai itu di soal tak uter tak ini dah. 100 berapa? HbA1c. 40. Terus 140 sampai 200 itu prediabetes. Ini gula darah. Tapi di atas 200 itu betul-betul nggak bisa juga langsung bilang Iya, diabetes. betul. Kita tidak boleh bilang karena harus yang bisa itu cuma TTGO sama GDP. GDP. Di atas 200 cek apa? Cek HbA1c. HbA1c. Kenapa saya nggak bayar Pak begitu? Karena belum pokok endokrin. Pantas. Saya Pantas. tadi kayak Kayak aku bilang "Wah, lebih pintar mah. Blok endo. anjir." Terus harus cek HbA1c-nya. Edukasinya itu saja. Kalau dia tinggi, itu sudah nyaman glukosa. Kalau makannya kaum itu kayak Kurang bilang kok saya bilang sebenarnya manis itu rasa Ji. Manis itu rasa Ji, memang manis itu rasa. Iya. Bagaimana caranya supaya karena orang itu makan karena enak, memang manis itu enak, Cok. Nah, bagaimana caranya ya ubah dari gula tebu jadi gula yang kayak stevia. Oh, Kayak Oh, begitu. lebih bagus stevia. aman. Iya, karena stevia itu Itu aman. stevia itu iya, tapi stevia itu pemanis. Stevia itu dia kasih manis, tapi dia tidak kasih naik gula darah. Gitu. Terus Saya pas stevia. Masa? terus Iya. inform Saya nggak pakai stevia tapi pakai kayak itu. Lanjut. Terus kalau misalnya ada kan sudah edukasi sebelumnya toh kalau ada dibilang memang dia punya riwayat diabetes, edukasi juga sering-sering untuk lakukan olahraga dan lain-lain. Itu aman toh kalau tentang gula darah. Terus selanjutnya asam urat. Asam urat itu sebenarnya tanda-tanda bahwa sistem enzimatik dalam tubuh itu tidak bagus Ki. Toh karena tidak bagus Ki sistem enzimatiknya, otomatis berarti kan ini asam urat itu salah satunya berasal dari pemecahan sel-sel toh. Nah, Purin. ya purin. Di dalam sel itu ada purin. Nah, purin itu dipecah-pecah sampai menjadi asam urat. Nah, asam uratnya ini sebenarnya harusnya dikeluarkan melalui urin. Tapi kalau terlalu banyak, dia simpan dulu ke sekitar sendi-sendi, di darah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dia terlalu banyak, itu juga bisa jadi tanda-tanda bahwa dia punya penyakit jantung. Kenapa seperti itu? Karena jantung ini menyuplai darah. Kalau dia menyuplai darah, baru dia punya kelainan, otomatis asam uratnya ini bisa tinggi karena banyak Bagus gini Cok. Untuk menunjang endokrin tak enggak? Iya, banyak sel-sel mati kulitnya. Makanya dia makanya betul Pak.
macam kok biasa marah ya kalau biar ada tumpah selalu tetes. BTW ini anunya itu Oh iya. karpet. Oh, karpetnya. Oh, di serpong. Iya, itu dalam Iya, 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 untuk iya. untuk menyimpan gini. Terus jadi edukasi misalnya bilang kalau kita mau tahu lebih lanjut bisa saja ke dokter yang asli. Ya, Terus ke dokter Hamidah. Halimah. Kalau kurang, terus sudahnya itu kalau kurang asam kalau urat. misalnya oh ya Tadi edukasi juga kenapa caranya asam minum uratnya obat. ke mana-mana? Ada kekurangan asam urat? Maksudnya kalau asam uratnya lagi naik. Kalau asam uratnya naik, apa yang terjadi tadi? Kalau sakit-sakit asam uratnya kalau lagi naik itu biasa nyeri-nyeri sendinya, selain nyeri-nyeri ke sendinya, nyeri tonya anunya. Oh ya, tinggi asam urat itu salah satu tanda-tanda bahwa ada kelainan jantung. Walaupun bukan jadi markable-nya jantung, tapi salah satu tanda-tandanya tinggi asam urat. Kenapa? Karena asam urat itu kan kristalnya toh menyebar ki. Iya kan? bukan. Oh. Jadi asam urat itu kan jantung ini memompa darah tuh. Dia kembali jatuh dulu. Kenapa? Tidak benar. Karena kan itu kan Nak bilang tadi menumpuk itu kristalnya di lutut. Iya. Baru kan bisa menyebar lewat pembuluh darah. Oh bukan yang itu anjir. Kita nggak dengar baik kayak itu. Lanjut. Jadi pokoknya tuh jantung ini sudah tidak memompa dengan baik, tidak baik nih. Akhirnya banyak nih sel-sel yang di perifer itu mati. Sel-sel di perifer mati karena sel-sel di perifer kan sel-sel ada purinnya. Purin dipecah jadi asam urat. Akhirnya banyaknya asam urat menumpuk. Nah yang menumpuknya itu nanti taruh di sendi. Di sendi-sendi kayak di lutut, di ini. Iya. Karena cari ke tempat-tempat yang kosong. Gitu. Terus itu makanya orang kayak merasa sakit di sendi-sendinya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya sudah mulai sakit, tanya jangan langsung minum allopurinol. Jangan dulu. Kenapa? Karena allopurinol itu memecah kristal urat. Allopurinol itu memecah kristal urat. Sementara kalau pecah ini anjir sakit sekali karena langsung kayak maksudnya batu yang awalnya begini kayak sakit. Memang sakit batu begini, tapi kalau dia jadi begini karena dipecah tambah sakit. Apalagi sebelumnya dikasih sebelumnya dikasih allopurinol. Nah, dikasih dulu colchicine. Colchicine iya, atau iya. Recolvar. Itu NSAID. Tapi apa nama obatnya tuh? Itu. Colchicine? NSAID, colchicine. Oh, merek dagang itu. Bukan, merek dagangnya Recolvar. Recolvar. Tapi merek merek yang umumnya generiknya itu Berjatuh. iya. Colchicine yang Ya colchicine. merek anunya, merek. Colchicine mana bilang? Ya, colchicine itu merek anunya. Merek apa namanya? Generik. Merek generiknya. Recolvar merek dagangnya. Gitu. Oke, lanjut. Sudah minum, kalau sudah reda-reda baru minum allopurinol. Aman. Terus, nah, Kolesterol lagi. Apa pakai kasih dari si makanan lo dari 6 atau lo dari 7? asam urat. Sesuai dari anunya toh. Sesuai dari interpretasinya. Kalau cowok lebih 7 di. Iya, misalnya Dan kalau misalnya 7,5 langsung ki, ibu minum ki colchicine. Enggak, edukasi saja. Edukasi. Saja sama pola hidup, olahraga selalu olahraga. Ingat saya edukasimu. Kolesterol juga. Ingat kolesterol itu bukan cuma dari makanan, tapi dari dalam diri sendiri. Ingat karena kenapa? Proses pengubahan glukosa yang notabene glukosa ini energi utama itu selalu menghasilkan lemak. Lemaknya itu kan dari asetil-CoA. Asetil-CoA-nya itu kan nanti dia bakal masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs. Sorry. Dari dari siklus Krebs itu muncul asetil koenzim A. Asetil CoA-nya ini bakal masuk. Please, berhenti kok biokimia. Oh iya, paling. Nah, muncul ini asetil CoA. Asetil CoA ini bakal diubah menjadi kolesterol. Nah, kolesterol ini sebenarnya baik untuk sebagai pembuatan lipid-lipid dalam tubuh untuk transporter, terus buat untuk hormon sama buat untuk hormon sama pembentukan sel-sel. Karena kan sel-sel butuh lipid toh. Jadi edukasi mi juga sebenarnya jangan juga terlalu takut sama lipid asal perubahan pola gaya hidup. Karena olahraga itu dapat menstabilkan kolesterol. Karena kolesterol itu bakal bakal dipergunakan betul-betul dipergunakan ini kolesterol.
Dan kalau misalnya kolesterol rendah, itu bisa buat beberapa efek samping. Kayak contoh dia jadi tidak bergairah dalam seksual, terus dia punya sifat-sifat yang dibawa dari hormonnya itu bakal berubah, jadi muncul sifat-sifat ketidakseimbangan hormon. Kayak misalnya kalau contoh cowok dia jadi pemalas banget gara-gara testosteronnya berkurang, atau cewek jadi mudian nah kayak gitu-gitu. Panjangnya Min. Sama juga lupa tadi itu asam urat. Dia kan kalau misalnya kita dapat tinggi, kita tanya dulu riwayat minum obat asam uratnya. Kalau misalnya pernah ada riwayat minum obat asam urat, lanjutkan nih. Tapi kalau enggak, jangan nih karena asimptomatis. Intinya kalau misalnya asam uratnya tinggi tapi enggak ada gejalanya, enggak usah diobati. Betul-betul jangan nih. Itu prinsipnya. Ya, jadi harus kau tanya dulu, bila pernah sebelumnya ada gejala sakit di lutut atau sakit di jempol kaki atau pergelangan kaki, tanya dulu begitu. Atau kaku di pagi hari. Iya betul. Kaku di pagi hari. Iya, kurang dari 30 menit. Itu membedakan dengan OA. Oh, Yudi, astaga, betul. Siapa tahu dia bilang media OA, padahal gotji. Iya, Di. Ya, gitu aja. Aman, guys. Insya Allah begitu aja. Aman. Amin. Ku pinjam ku beda pas nanti kalau ujian teori atau ku pinjam ku bawa ku bikin. Nanti ku kan Kak Rahmat ajari ke dulu. Oke, terima kasih guys. Selesai nih. Dadah Ji. Edukasi apa-apa.